Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan update hasil pruning pemangkasan anggur beberapa varian di kebun anggur tempatnya Mbah Sito ya, yang saya pruning beberapa waktu yang lalu. Untuk video pruningnya bisa disimak di video saya sebelumnya yang setelah saya upload. Ini update-nya. Ini sudah berbunga ya. Varian Livia. Cukup bagus klaster bunganya, varian Livia. Jadi kalau ketika klaster bunga tumbuh cabang seperti ini atau ada seluruhnya kita buang. Ini, seperti ini ya. Ini varian Livia. Terlihat ya. Cukup bagus gembolannya untuk varian Livia. Jadi di kebun ini pemangkasannya untuk kali ini tidak untuk pembuahan di semua pohon. Jadi ada beberapa pohon yang kita pondasi pruning dan ada beberapa pohon yang sedang kita buahkan. Ini untuk pohon Livia ini sedang kita buahkan. Sedangkan yang ini, Jupiter ini, kita bentuk cabang baru. Karena apa? Cabang ini terlalu panjang. Jadi kalau dibuahkan kembali sebenarnya bisa, tetapi saya harus memangkas di cabang yang lebih jauh. Jadi ini kita pangkas mundur. Artinya membentuk cabang baru, tidak berbuah. Kemudian ini saya menambah cabang baru, menumbuhkan tunas baru. Ini tanpa dormek ya, cuma kita oles dengan bawang putih. Jadi untuk varian Jupiter ini kita pembentukan cabang baru karena terlalu panjang cabangnya sehingga memakan tempat. Jadi pembuahan berikutnya nanti kita akan menggunakan cabang-cabang yang kita buat baru ini. Ini muncul bunga PHP ya. Karena ini memang tidak kita berikan pupuk generatif. Jadi kita berikan NPK seimbang dan POC dari urin kelinci, tujuannya adalah kembali menyuburkan tanaman ini atau menyuburkan kembali tanaman ini dan pembentukan cabang baru. Itu tujuannya, sehingga jika berbuah itu bonus dan jika tidak berbuah memang ini tujuannya. Di permajaan cabang penting dilakukan pada sistem pruning ini sehingga tidak terlalu banyak space yang digunakan karena itu harus berbagi dengan varian yang lain. Kemudian untuk varian Angelica, ini kita menambah percabangan baru dengan menggunakan bawang putih. Jadi kita tidak menggunakan dormek ya. Kita membentuk cabang baru karena dari sini ke sana tidak ada cabang tersier pada pembuahan sebelumnya. Sehingga kita membentuk tersier ulang dengan menumbuhkan cabang-cabang baru di cabang sekunder ini. Karena anggur itu tanaman dominasi apikal. Jadi anggur itu tanaman dominasi apikal yang artinya pertumbuhan selalu di pucuk dan nutrisi ketika kita hentikan di pucuk tertahan di sana. Cabang ini bisa dikombinasi, artinya gini, pemangkasan pembuahan sekaligus pembentukan cabang. Ini saya lakukan pada cabang sekunder yang ini. Penambahan cabang tersier ini kita lakukan dengan pengolesan bawang putih di titik-titik tumbuh yang kita inginkan. Ini ya, karena tidak ada tersier di cabang ini. Cukup panjang, hampir 2 meter tanpa tersier. Jadi kita tumbuhkan untuk pembuahan berikutnya. Lalu di ujung kita buahkan. Ini sudah bawa klaster bunga. Gitu ya. Sudah klaster bunganya. Karena ini pemangkasan yang di ujung. Jadi nutrisi tertahan di sini, butir ujung pecah dan bawa klaster bunga. Varian Angelica. Untuk tersier yang lain, yang di belakangnya ini bunganya kecil. Ini kecil, ini bunga sempurna yang ini. Kita jadikan. Jadi untuk
pemangkasan kali ini untuk varian Angelica adalah membuahkan sekaligus menambah cabang tersier karena tidak adanya cabang tersier di batang sekunder ini di penampakannya. Jadi kita harus menambah cabang tersier. Jadi kalau kawan-kawan menginginkan anggurnya buahnya banyak, yang pertama harus dilakukan adalah memperbanyak cabang tersier. Kemudian yang kedua, menjaga kesuburan dan kesehatan tanaman. Yang ketiga, mencukupi nutrisi yang dibutuhkan atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini melalui pemupukan. Menjaga kesehatannya melalui perawatan, baik penyemprotan fungisida maupun insektisida. Ya, untuk varian Angelica. Jadi pemangkasan kali ini memang seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, karena tanaman juga terserang tungau. Untuk kembali menyehatkan tanaman, tujuannya adalah kembali menyehatkan tanaman, kemudian membatasi cabang tersier biar tidak terlalu jauh pada pembuahan berikutnya. Bagi pohon-pohon yang cabang tersiernya tidak tumbuh, kita tumbuhkan tersier baru atau peremajaan cabang tersier seperti ini. Ini batang primernya, ini varian Angelica, naik ke atas 1,80 m ke sini ya. Ini tidak ada cabang sekunder sama sekali. Meskipun ini yang telah kita belokkan kemudian kita sebut menjadi sekunder, untuk pemahaman rekan-rekan biar gampang, anggaplah ini sekunder. Kita perlu menumbuhkan cabang tersier di sini, dan ini betul-betul tidak ada cabang tersier di jalur ini, sehingga saya tumbuhkan di sini 1, 2, ini ya. Ini juga sama menggunakan bawang putih. Ini kita kerap di depannya di sini ya. Kita kerap di sini, kita oles bawang putih, tumbuh ya. Ini juga tumbuh, jadi penambahan cabang tersier baru untuk tumbuhan berikutnya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mulai menanam anggur, peremajaan cabang tersier perlu dilakukan untuk pembuahan yang lebih baik. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menjaga tersier tidak terlalu jauh sehingga menghabiskan ruangan atau menghabiskan tempat. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan tanaman, karena biasanya untuk cabang-cabang yang tua, jika teman-teman tidak rajin melakukan perawatan, seringkali terserang hama daunnya seperti tungau, jamur-jamur powdery mildew atau embun tepung, juga karat daun atau yellow mildew. Itu sering menyerang pada pohon-pohon anggur yang sudah tua, batang-batangnya sudah tua, termasuk putu perisai, sehingga untuk membersihkannya perlu waktu, sehingga lebih baik kita remajakan cabangnya dengan tujuan untuk kesehatan pohon itu sendiri dan untuk kualitas buah serta peningkatan produktivitas yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.